Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, bagaimana kabarnya semua? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Salam sejahtera, salam lestari, salam rahayu, dan salam budaya guys. Om Swastiastu, salam kebajikan. Jadi teman-teman, tepatnya hari ini tanggal 20 hari Jumat Januari 2022, kita berkesempatan berkunjung ke salah satu prasasti yang ada di Desa Tangkilan, Kecamatan Kayan Kidul, Kabupaten Kediri. Dan persis di depan saya ini prasastinya teman-teman ya. Jadi inilah prasasti yang ditemukan di Kediri guys. Jadi kita akan wawancara dengan bapaknya ini yang ada di sini. Alhamdulillah tadi sebelum saya ambil video saya sudah izin dan beliau akan bercerita sedikit sepengetahuan yang beliau ketahui. Oke, hari ini cukup panas guys cuacanya. Alright, assalamualaikum Pak. Mohon maaf, dengan Bapak siapa ini? Bapak Yano. Pak Yano. Pak Yano asli warga sini aja? Saya pendatang juga. Oh, pendatang. Oh. Oke, saya minta mungkin Pak Wano kalau bersedia sepengetahuan sampean. Bukan tahun 1908. Juga di tanah yang menemukan kan kakek buyut yang punya rumah ini. Jadi keluarga, Masian juga keluarga. Di sekitar daerah sini juga ditemukan itu, dia mendapat bisikan petunjuk. Akhirnya dulu kan ini masih kebun masih kebun Pak, jadi belum ada rumah ini Pak ya. Masih ada barongan kebun. Tahun berapa itu Pak? 1908. Lama sekali ya, Pak ya. Indonesia belum merdeka. Masih namanya Nusantara. Ya, terus mulainya dilaporkan ini tahun berapa Pak? Langsung dilaporkan 1908, itu terdaftar di Museum Belanda, negara Belanda. Oh, oke. Jadi ini prasasti tertua di Kediri. Iya. Hitungannya ditemukannya. Oh, ditemukannya. Oh, kalau tertuanya nggak tahu masih dia masih. Ya. Kalau yang tertua mungkin ada lagi, cuma dia waktu itu ditemukan lama lah, 1908 soalnya. Ya, daripada prasasti-prasasti lain. Oke. Terus mulai di pagar dan dikasih atap ini tahun berapa nih Pak? 2015 baru diakui kabupaten. Oh, 2015 baru dikasih pagar atap ini Pak ya? Baru diakui sama kabupaten Kediri. Oke. Kalau prasastinya terbuat dari batu andesit. Batu andesit. Batu andesit. Jadi beda dengan yang prasasti di Siman nih gue. Iya, yang Siman juga lain, batunya kan batu putih ya kan. Ya ini kan batu hitam mengkilat. Oke teman-teman, mungkin itu tadi wawancara saya sekilas dengan warga sekitar, yaitu termasuk asisten juru kuncinya ya. Jadi beliau ini suaminya daripada juru kunci prasasti Tangkilan guys. Dan kita nanti akan mencoba masuk ke dalam, apa saja yang bisa kita temukan, mungkin dari segi tulisan dan lainnya guys ya. Oke, jadi tadi kita sudah berbicara panjang lebar dengan salah satu warga setempat, yaitu istri beliau, juru kuncinya prasasti Tangkilan guys. Sekarang kita akan memasuki ke dalamnya dan kita akan melihat lebih dekat lagi seperti apa bentuk prasasti yang ada di Desa Tangkilan. Jadi untuk papan namanya itu ya teman-teman ya, ada tulisan Cagar Budaya Prasasti Tangkilan 1130 Masehi. Dan di depan kita ini persis prasastinya. Ini tinggi sekali ya. Jadi prasasti ini satu sebenarnya teman-teman ya. Cuman untuk yang di bawahnya ini tempatnya prasasti yang besar itu.
Jadi ibaratnya ini pondasinya atau dasarnya, tumpuan dari prasasti yang besar ini ya. Dan ini terbuat dari batu andesit, makanya kelihatan hitam ya. Jadi beda seperti prasasti yang pernah kita kunjungin dulu di video saya sebelumnya, prasasti yang ada di Siman, itu batunya putih guys. Dan ini besar sekali ya. Dan di tengah-tengah batu ini ada simbol ya. Nah, seperti inilah bentuknya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat sekeliling batu ini ada tulisan, yaitu dari zaman dulu ya, tulisan Jawa kuno. Nah, ini tidak terlalu jelas karena memang termakan usia, cuman kelihatan sedikit guys. Nah ini ya. Dan tadi saya berbincang sama bapaknya bahwasanya untuk membaca sebuah prasasti untuk kerajaan Majapahit itu dari sebelah kiri teman-teman ya, dari sebelah kiri ke kanan kemudian ke bawah. Jadi itu untuk bentuk cara baca kerajaan Majapahit. Tetapi untuk kerajaan Kediri itu cara bacanya itu dari kiri terus mengelilingi batu ini guys sampai ke bawah. Nah itu salah satu cara bagaimana kita membaca tulisan aksara Jawa kuno yang ada di prasasti, khususnya di Kediri. Dan kalau kita lihat ke bawah, nah ini juga ada tungkuan ya, jadi dasar untuk patung biasanya, dan diketemukan satu pasang, cuman untuk patungnya sudah tidak ada. Dan di sekitarnya selain batu prasasti yang terbuat dari andesit ditemukan di sini, ini juga ada batu bata teman-teman ya, dan ini terbuat dari tanah, ukurannya sangat besar dan tebal sekali. Nah ini ya. Dan di tengah-tengahnya ini juga ada bentuk penghormatan seni leluhur pada zaman dahulu. Beginilah cara kita untuk menghormati karya seni leluhur kita zaman dahulu guys. Dan alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk melihat langsung prasasti Tangkilan yang ada di Kediri ya. Dan ini sangat tinggi ya teman-teman ya. Jadi saya tadi coba berdiri di sampingnya, itu lebih daripada kepala saya ya. Nah, coba kita lihat untuk di sampingnya juga sangat tebal guys. Nah seperti ini ya. Nah dan konon cerita pada zaman dahulu ketika peletakan pertama ya, prasasti ini ketika berdirikan dia lurus posisinya teman-teman. Jadi kalau kita lurusin seperti ini ya, nah ini lurus ya. Tetapi prasasti ini punya nyawa ya sepertinya, jadi tidak mau lurus samping ya, jadi dia belok. Nah, seperti ini ya. Ya, semoga nanti teman-teman yang dari luar kota ataupun dari luar pulau bisa berkesempatan untuk melihat situs ataupun candi ataupun prasasti yang ada di Pulau Jawa khususnya, karena ini adalah peninggalan leluhur kita zaman dahulu yang harus kita budayakan, yang harus kita lestarikan biar nanti anak dan cucu kita mengetahuinya. Nah, beginilah penampakan kalau dilihat dari belakang teman-teman ya. Dan di atas ini ada goresan sehingga menutupi tulisan aksara Jawa kuno ini. Dan saya tidak tahu apa makna dari goresan ini ya teman-teman ya. Nah, ini
Satu-satunya mungkin prasasti yang saya ketemukan terbuat dari batu andesit, guys. Nah, jadi ini prasasti utamanya, kemudian di sampingnya itu tempatnya ya. Jadi sebenarnya dia ke bawah, jadi bukan berdiri ya teman-teman ya. Tapi karena untuk menjaga dan melestarikan peninggalan leluhur kita, akhirnya ini didirikan. Nah, ini nampak dari samping. Jadi kalau kita lihat, ini harusnya tidur ya, tidur. Harusnya ditidurin ke bawah. Kemudian yang di depan itu yang tinggi, batu yang tinggi itu di atasnya ini, di atasnya batu ini ya. Tapi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, makanya ini didirikan, kemudian di bawahnya dicor. Oke teman-teman, itu mungkin yang bisa saya ceritakan untuk prasasti Tangkilan ya, yang ada di Desa Tangkilan, Kabupaten Kediri. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau penyampaian saya kurang begitu jelas ataupun kata-kata saya yang kurang begitu tertata. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe, like, comment, dan share. Thank you and see you next video and goodbye.